Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitul Hakim. Ibu sinten Bu jenengan Bu? Ibu Tia Su dan pengurus yang lainnya nggih pun. Kula bolak-balik mriki mboten apa-apa. Ya, semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya semuanya saja nggih, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun
yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa hafizakunallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman At-Talaq ayat 2 dan 3. At-Talaq itu surah ke-65. At-Talaq ayat 2 dan 3. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 37. Surah Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah, yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian,
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bu, ayat ini mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Kalau kita kurban itu, Bu, yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya. Jadi kalau kita kurban, motong binatang kurban itu, yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah dari kita adalah ketakwaan kita. Saya ulang, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Maka kurban yang insya Allah nanti kita akan laksanakan setelah sholat Idul Adha itu sampai dengan 3 hari ke depannya, tanggal 13 Dzulhijjah, asar akhir itu terakhir, itu adalah merupakan pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di hatinya ada takwa kepada Allah, dia akan berusaha mentaati perintah Allah berupa kurban. Tentu bagi yang punya kelapangan rizki. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat itu beliau sedang tidak lapang rizkinya saat itu. Tapi karena memang di hati beliau ada ketakwaan yang luar biasa kepada Allah, beliau berusaha kurban juga pada hari kurban itu. Dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk motong ayam. Ditanya beliau, apa ini kurban? Bukan kurban. Cuman ikut mensiarkan kurban dengan binatang semampunya, walaupun hanya dengan seekor ayam. Tapi motong, Bu, ya, jangan beli frozennya. Motong. Ya kalau bukan saya motong, suruh suami yang motong atau nyuruh satpam motong atau siapa ustadz suruh motong. Ya, kita niatin ikut mensiarkan kurban. Bukan kurban itu, niat ikut mensiarkan apa? Kurban. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, pasti tanya bukan kurban ini cuma ikut meramaikan, mensiarkan syiar Allah berupa kurban pada hari kurban. Ya, dimakan sendiri nggak apa-apa. Dimakan, dikasih ke seorang ustadz atau siapa untuk motong buat makan teman-teman santri, ya silakan, nggak apa-apa. Misalnya, wong bisa cuman punya itu, misalnya, Bu, ya. Atau beberapa orang karena saking pengennya kurban, yes, beli kambing, walaupun kambingnya mungkin kambing betina biar lebih murah, boleh, tidak apa-apa, kambing betina. Yang penting tidak mengalami cacat yang nyata yang tidak boleh dikurbankan. Saking pengennya kurban, kenapa? Karena dorongan takwa, Bu. Karena dorongan apa? Takwa. Maka hati-hati bagi orang yang punya kelapangan rezeki, kok kemudian tidak tergerak untuk berkurban, walaupun hukumnya nggak wajib, tidak berdosa juga, kecuali menurut mazhab Hanafi, ya. Kecuali menurut mazhab Hanafi wajib. Kalau dalam mazhab yang lain, umumnya ulama berpendapat sunnah muakkadah. Memang tidak berdosa, namun dalam satu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi, fala yaqrabanna musallana." Siapa yang diberi kelapangan rezeki kok nggak mau kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu ungkapan penekanan walaupun tidak sampai wajib. Makanya orang-orang yang di hatinya ada ketakwaan, yang menganggap penting ibadah kurban ini, ada yang nabung, Bu, nyisikan sebagian rezeki. Sampai ada tukang ojek itu, dia sampai bisa kurban kambing yang harganya 7 juta. Ada yang 6 juta. Walaupun sependek yang saya pahami, dalam kurban itu kita tidak harus mengeluarkan yang terbaik, tapi cukup yang baik. Yang baik cukup. Tapi kalau mau ngeluarin yang terbaik, lebih baik lagi. Nah, ini tukang ojek tadi itu luar biasa. Walaupun yang baik saja sudah cukup, tidak ada masalah. Maka saya ulang, bagi yang mampu,
monggo diagendakan kurban, ya tentu semampunya sesuai dengan kemampuan dalam berkurban. Terus kemudian kalau misalnya nggak mampu, kalau mampunya ayam, semotong ayam niat ikut mensiarkan kurban gitu aja. Jadi bukan kurban, tapi niat apa mensiarkan kurban. Sebagaimana siapa tadi? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Saya meramaikan. Pun lanjut. Nah, dan takwa ini sangat penting. Saya ulang, takwa ini sangat penting. Jadi kurban ini bagian dari pembuktian kalau kita di hati kita ada takwa kepada Allah. Atau dengan kata lain, kurban bagian dari jalan takwa. Bagian dari apa? Jalan takwa. Takwa ini penting, Bu. Penting pakai banget. Penting banget. Kenapa kok penting banget, Ustadz? Ya, pertama tadi, Bu. Kita udah baca ayatnya Al-Hujurat ayat 13 tadi ya. Bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya dimanapun kita berada, Bu, asal kita bertakwa kepada Allah, Allah pastikan kita mulia, Bu. Dimanapun kita berada, asal kita bertakwa kepada Allah, Allah pastikan kita mulia. Baik dunia terlebih akhirat yang pasti. Asal kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, asal kita bertakwa semampu kita. Itu pasti. Karena itu janji Allah, dan janji Allah itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan takwa ini sebaik-baik bekal. Saya ulang, dan takwa ini sebaik-baik bekal. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 197. Saya langsung baca di poinnya. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Konteks ayat itu tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wama taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu Al-Baqarah 197. Itu konteks ayat itu tentang orang yang akan haji, dari rombongan haji dari Yaman. Mau haji bonek, Bu, hajinya, Bu. Bonek itu bondo nekat gitu. Hajinya apa? Bonek, bondo apa? Nekat. Enggak bawa sangu, Bu, dari kampung halamannya. Bonek. Terus Nabi dilapori turun ayat itu. Intinya apa? Yo tetap bawa bekal lah. Masuk haji enggak bawa bekal. Wa tazawwadu. Terus tapi kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Tapi tetap sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa? Ini ayat itu walaupun konteksnya masalah haji, tapi makna ayat itu bisa kita tadabburi dalam pengertian yang lebih luas, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam menjalani hidup, bekal takwa itu bekal yang paling bagus, Bu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ibu tahu enggak kenapa? Kalau kita bertakwa itu disebut oleh Allah sebagai bekal yang paling bagus. Nah, ibu-ibu yang kakinya kesemutan boleh selonjor yang depan, monggo silakan, kasihan. Monggo selonjor, boleh selonjor, Bu. Ya, ibu selonjor boleh, monggo. Kalau sama saya berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Nggih. Kalau sama saya berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas semuanya. Santai mawon, nggih. Saya lupa tadi mau ngomong. Nggih pun, saya ulang. Kenapa bekal takwa ini penting, Bu, dalam kehidupan sehari-hari kita? Tidak hanya dalam masalah haji, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga sangat penting bekal takwa itu. Kenapa coba? Ibu, tadi ayatnya udah kita baca di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. At-Tolak tadi, ayat 2 dan 3. At-Tolak itu surah ke-65, ayatnya ayat 2 dan 3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, monggo silakan Bu, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Kebayang nggak Bu, kalau kita bertakwa, Allah jamin setiap ada masalah Allah kasih solusi. Dan Allah kasih rizki dari arah-arah yang tidak kita duga. Kalau yang diduga wajar, ini yang nggak diduga, yang nggak disangka-sangka. Terus ayat 4-nya Allah janjikan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu di ujung ayatnya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Dipermudah segala urusan, asal kita mau bertakwa kepada Allah. Makanya takwa itu sebaik-baik bekal. Ibu, At-Tolak ayat 2 dan 3 itu ada sababun nuzulnya. At-Tolak ayat 2 dan 3 itu ada sababun nuzulnya. Sebab turunnya ayatnya ada Bu. Yang menjelaskan sababun nuzulnya antara lain Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma Bu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Ini kurang lebih penjelasan beliau Bu ya. Datang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Bu datang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang anaknya Bu. Anaknya ditawan oleh musuh, ibunya galau, resah. Jadi sahabat ini datang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang anaknya yang ditawan oleh musuh, terus beliau dalam keadaan galau atau resah. Ibunya dalam keadaan galau atau resah. Apa kata Nabi Bu? Kata beliau, bertakwalah kepada Allah dan perbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya sahabat ini pulang Bu. Selang berapa waktu, tidak lama, balik lagi Bu. Kata sahabat tadi, alhamdulillah wa masya Allah, ini mafhum riwayat ya Rasulullah, anak saya sudah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, nak, gimana ceritanya kamu kok bebas dari tawanan musuh? Penjaganya lengah ya. Aku lari aja udah. Sekelompok kambing tawanan mereka ngikuti aku ya. Ya udah aku bawa pulang aja sekalian. Jadi bebas dari tawanan musuh, bawa kambing banyak. Depannya ayat itu turun berkenaan dengan itu Bu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Tapi ada yang menarik Bu. Apa yang menarik Ustadz? Itu tadi yang punya masalah siapa Bu? Anaknya ya? Iya. Yang punya masalah anaknya. Yang disuruh bertakwa oleh Rasulullah siapa Bu? Orang tuanya. Yang disuruh baca la haula wala quwata illa billah siapa Bu? Orang tuanya. Yang dapat solusi anaknya, dapat rizki yang tak duga itu anaknya. Yang itu merupakan bagian anugerah Allah untuk orang tuanya juga, berarti kan? Pun lihat Bu, yang punya masalah anaknya, yang suruh takwa orang tuanya, yang dapat solusi anaknya plus rizki yang tak terduga. Maksudnya apa ini Bu? Bu, ini pentingnya nirakati anak dengan amalan takwa. Kan tadi dia punya masalah anaknya kan ya? Yang suruh takwa orang tuanya, yang disuruh dzikir la haula wala quwata illa billah orang tuanya, yang dapat solusi anaknya, dapat rezeki yang tak terduga anaknya, tentu itu merupakan anugerah buat orang tuanya juga. Itu kalau bahasa Jawanya Bu, nirakati anak nih gunam ini.
Nirakati anak dengan amalan takwa itu penting. Nirakati anak dengan banyak zikir itu juga penting. Tentu semua karena Allah. Bu, itu hadisnya atau riwayat tentang sababun nuzulnya. Kalau ayatnya ada nggak Ustadz? Ayatnya yang merupakan perintah dari Allah untuk nirakati anak itu ada nggak? Ada. Di mana adanya Bu? Di surah An-Nisa. An-Nisa ayat 9. Surah keempat ayat 9. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Kita ini disuruh mengantisipasi, Bu. Jangan sampai nanti kita mati meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Maka supaya anak kita enggak lemah, kita sebagai orang tua diperintah oleh Allah untuk satu bertakwa kepada Allah. Yang kedua diperintah kita untuk berkata yang jujur. Atau berkata itu sama aja, bener jujur sama. Sadida tuh, sadida, nggih sami mawon betul napa. Ya berkata yang benar atau berkata yang jujur, sami mawon betul napa. Ya sadid itu benar, jujur, artinya sadid itu pakai sin tuh, qaulan sadida itu ucapannya benar atau ucapan yang jujur. Berarti gini Bu, sedikit banyak laku takwa kita, saya ulang nggih. Kalau merujuk pada ayat ini, berarti sedikit banyak laku takwa kita itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Sedikit banyak laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Kalau kita lihat sababun nuzul tadi, sedikit banyak laku dzikir kita. Laku dzikir kita termasuk dzikir la haula wala quwata illa billah itu atau dzikir-dzikir yang lain lah yang masyru'ah itu sedikit banyak Bu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Paham mboten? Itu namanya nirakati anak. Orang Jawa ngarani nirakati anak. Tetap kita kerjakan semua karena Allah, tapi itu berdampak ke anak-anak, Bu. Tapi sebaliknya loh, Bu, hati-hati nggih. Kalau orang tua berbuat nggak benar, hati-hati. Sedikit banyak juga akan berdampak buruk pada nasib anak-anaknya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Biasanya ada yang nanya, Ustadz, kan di surah An-Najm ayat 38 dikatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Berarti anak tidak akan menanggung dosa orang tua. Maka jawabannya benar, Bu, tidak salah. Memang benar, anak tidak akan menanggung dosa orang tua. Betul, tidak salah. Tidak salah. An-Najm surah ke-53 ayat 38. An-Najm surah ke-53 ayat 38. Betul, orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Seorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Tapi perbuatan dosa orang tua itu, Bu, sedikit banyak akan berdampak. Saya ulang, sedikit banyak perbuatan dosa orang tuanya itu akan berdampak kepada anak-anaknya, Bu. Memang anak-anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya, tapi dampak dari perbuatan dosa orang tua itu bisa mengenai anak-anaknya. Ada dalilnya? Ada. Mana dalilnya, Ustadz? Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat berapa, Bu? 25. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah.
takutlah kalian pada bencana yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Kalau sampai terjadi itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim saja. Bencana itu maksudnya azab, Bu. Jadi kalau sampai orang tua yang berbuat dosa itu kena disanksi oleh Allah dalam bentuk hukuman, maka hukuman itu bisa berdampak ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, kena semua, Bu. Kalau bahasanya Nabi Al-Qamakal, ketika kalian melihat ada orang yang melubangi perahu, jangan diem aja. Yang tenggelam gak cuma dia, semua yang di perahu itu ikut tenggelam. Kenapa? Karena dampaknya. Yang berdosa yang melubangi perahu itu, tapi yang lain kena dampaknya, Bu. Sambil contoh. Saya pernah nonton tayangan wawancara. Ada bapak-bapak baik-baik, ibu-ibu baik-baik terinfeksi virus HIV/AIDS. Di wawancara itu dia menjelaskan, ternyata tidak ngomong-ngomong suaminya itu berzina. Ya kalau ngomong digerebek, Bu. Berzina dengan pelacur, naudzubillah min syarri dzalik. Rupanya pelacur itu mengidap virus HIV/AIDS. Maka si bapak itu terinfeksi virus HIV/AIDS. Pulang senggama dengan istrinya. Kena nggak istrinya? Ternyata istrinya hamil. Kena juga nggak nanya? Itu di TV itu yang saya baca, yang saya nonton beritanya, wawancaranya itu begitu. Istrinya kena, anaknya kena. Yang berdosa siapa sebenarnya, Bu? Suaminya. Tapi kanan kirinya, depan belakangnya, atas bawahnya bisa kena semua itu. Maka hati-hati. Nah, saya ulang sekali lagi, kalau takwa akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita, laku jujur akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita, zikir wirid kita dengan zikir dan wirid yang disyariatkan dalam agama ini itu akan memperbaiki nasib anak-anak kita. Sebaliknya berarti nggih, laku takwa laku jahat, saking jahatnya itu, laku zalim, laku durhaka kepada Allah, itu sedikit banyak pasti akan berdampak negatif pada nasib anak-anak orang tua tersebut. Bisa dimengerti nggih? Nah, ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Laku takwa ini sangat penting. Bukan cuma sangat, tapi sangat penting. Untuk saya ulang tadi, nirakati anak-anak kita supaya diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu kenapa? Karena Al-Qur'an memberitahukan kepada kita bahwa anak-anak kita itu ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kita. Hati-hati, Bu. Al-Qur'an memberitahukan kepada kita bahwa anak-anak kita itu ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kita. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun surah ke-64. Ayatnya ayat 14. Apa kata Allah dalam ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian itu ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kalian. Maka fahdharuhum, berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Fahdharuhum, antisipasilah, jangan sampai semua itu terjadi. Itu kurang lebih penjelasan demikian, Bu. Itu tadaburnya begitu kurang lebih. Jadi artinya apa itu? Artinya anak-anak itu oleh Al-Quran diinformasikan ternyata bisa jadi musuh bebuyutan bagi kita, Bu. Anak-anak itu. Tentu ya karena lemahnya iman, mungkin karena lemahnya ekonomi, atau mungkin karena lemah
lemah akhlaknya, buruk akhlaknya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian, musuh di sini bisa dalam pengertian musuh di dunia dan juga bisa musuh nanti di akhirat. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Dikatakan di dalam surah, kalau musuh di dunia kita tinggal klik berita kriminal. Ada anak karena ibunya enggak merestui hubungan cintanya, ibunya dicelurit, naudzubillahi minasyarri dzalik. Ada anak minta motor enggak dibelikan, ibunya dicekek pakai kabel rem motor, naudzubillahi minasyarri dzalik. Ada anak gara-gara kencing kambing bapaknya dibunuh, naudzubillahi minasyarri dzalik. Belum lagi anak yang menggugat miliaran orang tuanya itu. Ada nggih? Naudzubillahi minasyarri dzalik. Mau macam. Bukan macam-macam, mau macam. Di dekat rumah saya di Harapan Indah di daerah Pejuang itu ada bakul sate dibunuh sama anaknya saat sholat Idul Adha beberapa tahun yang lalu. Itu kejadian. Pun lanjut nggih. Itu anak jadi musuh bagi orang tuanya di mana, Bu? Di dunia. Dan kalau di akhirat Allah gambarkan antara lain di surah Al-Ahzab. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 66, 67, 68. Ayat 66, 67, 68. Apa kata Allah dalam ayat itu? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota, monggo lah. Itu dalam pengertian yang luas. Dalam pengertian yang sempit, bagi seorang anak siapa pemimpinnya? Orang tuanya. Dalam arti sempit, bagi seorang istri siapa pemimpinnya? Suaminya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang anak itu disesatkan atau dibiarkan tersesat. Disesatkan karena diajari nggak bener, atau dibiarkan tersesat, nggak pernah dinasehati, nggak pernah diingatkan, nggak pernah didoakan, nggak pernah dinasehati, nggak pernah diingatkan, nggak pernah didoakan, lost doll, anaknya nggak pernah diingatkan, nggak pernah didoakan, nggak pernah dinasehati, akhirnya tersesat, masuk neraka. Apa kata anak ini, Bu? Nggak terima, Bu. Apa kata anak ini kalau dia anaknya atau istri pada suaminya? Apa katanya? Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada pemimpin kami itu, kalau anak siapa? Orang tuanya. Kalau istri siapa? Suaminya. Berikan pada pemimpin kami itu 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini yang tadinya orang tua mau masuk surga nggak jadi itu, gara-gara anaknya nggak terima, tarik masuk neraka. Ini yang tadinya harusnya suami masuk surga, nggak jadi, tarik sama istrinya masuk neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Hati-hati. Nah, ini contoh, Bu, anak jadi musuh nanti di akhirat. Di dunia mungkin orang-orang intim dalam hubungannya antara suami istri, antara orang tua dengan anak.
Tapi kalau tidak dibingkai dalam hubungan takwa, Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Az-Zukhruf ayat 67. Suratnya surat ke berapa Az-Zukhruf itu, Bu? Binten, Bu? 40? Yang ini 43 ayat 67. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Di terjemahan Ibu mungkin terjemahannya teman-teman dekat, al-akhillah ya. Betul ya? Ya. Teman-teman akrab pada hari itu mereka berhadapan sebagai musuh. Ya, kecuali ya, Bu, saya mau jelaskan ya. Al-akhillah itu bahasa Arab bentuk jamak dari kata khalil. Khalil itu apa artinya, Bu? Kekasih. Al-akhillah artinya kalau kita terjemahkan secara bahasa, Bu, artinya adalah orang-orang yang di dunia tadinya saling mengasihi, nanti di akhirat bisa berhadapan sebagai musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Di dunia orang yang saling mengasihi siapa, Bu, diantaranya? Suami, istri, termasuk orang tua dan anak. Itu al-akhillah itu. Mereka orang yang saling mengasihi di dunia. Itu di dunia bisa intim, bisa akrab, bisa mesra. Tapi kalau hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan suami istri tidak dibingkai dalam hubungan takwa, bersiaplah nanti di akhirat, walaupun di dunia akrab, bersiaplah nanti di akhirat akan berhadapan sebagai musuh. Bersiaplah nanti akan berhadapan di akhirat sebagai musuh. Karena tadi bisa jadi anak nuntut orang tuanya, istri nuntut suami. Gara-gara hubungannya tidak dalam hubungan takwa. Tapi kalau kita sudah berusaha, Bu, sudah berusaha semampu kita mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar, mendoakan mereka, menasihati mereka, dasar mereka yang duablek, naudzubillah misalnya, Ibu ya, maka orang tua seperti ini nggak akan dituntut oleh Allah. Kenapa? Karena sudah berusaha. Mana dasarnya, Ustaz? Nabi Nuh alaihissalam itu putranya Kan'an kafir. Apakah Allah memurkai Nabi Nuh? Tidak. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha. Maka Nabi Nuh gagal dengan istri beliau yang mengkhianati dakwah beliau. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran itu sampai ada dan dua orang wanita yang dinyatakan oleh Allah masuk neraka, padahal keduanya di bawah naungan dua hamba kami yang soleh, yaitu istrinya Nabi Lut juga. Allah tidak murkai Nabi Lut, Nabi Nuh. Kenapa? Karena beliau berdua sudah berusaha. Orang tidak wajib berhasil. Tidak wajib berhasil. Kita hanya wajib apa, Bu? Berusaha. Nah, terkait dengan anak, apa usaha yang harus kita lakukan? Antara lain dijelaskan dalam satu riwayat berkenaan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang kedatangan seorang ayah yang melaporkan kepada beliau tentang anaknya yang telah mendurhakainya. Ya Amirul Mukminin, anakku telah mendurhakaiku. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, panggil anakmu. SOP-nya tabayun, Bu. Kalau ada kabar buruk tentang saudara kita sama muslim, jangan langsung percaya. Tabayun. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, panggil anakmu, panggil anaknya. Begitu datang anaknya, Sayyidina Umar bertanya baik-baik, apa betul, Cung, kamu telah mendurhakai bapakmu? Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, izinkan saya bertanya. Izinkan saya bertanya. Sebelum saya jawab, silakan, kata Sayyidina Umar. Apa hak saya sebagai seorang anak yang harus dipenuhi oleh ayah saya? Kata Sayyidina Umar, yang pertama diberi nama yang baik. Kata anak ini, nama saya artinya jelek. Nama saya artinya buruk sekali. Jadi termasuk hak anak, Bu, diberi nama yang baik. Maka nanti cucu-cucu kalau mantu sudah mulai melahirkan, anak sudah mulai melahirkan, diingetin, jangan lupa nak, kasih nama yang artinya baik.
Mau nama Jawa, mau nama Sunda, mau nama Inggris, mau nama Arab, terserah, yang penting maknanya harus bagus. Dan saya sarankan untuk yang nama-nama Islami jangan mengandalkan Google. Karena Mbah Google kadang ngawur juga itu. Atau jangan asal beli buku kamus nama-nama Islami sementara yang nulis gak jelas. Karena beberapa jamaah pernah nanya ke saya, Ustadz, cucu saya oleh ayahnya, oleh mantu saya mau dikasih nama Sahi. Apa artinya Sahi, Ustadz? Di situ apa artinya, Bu, di kamus itu? Wanita yang bersenang-senang atau apa gitu? Saya jawab, Bu, Sahi dalam bahasa Arab pasaran artinya teh. Saya bilang gitu. Teh. Orang Arab kalau mau minum teh, Sahi. Teh itu artinya. Kalau kohwa, kopi. Kalau Sahi, teh. Kalau Sahi dalam bahasa Arab resmi, Sahin, Sahin itu artinya apa? Orang yang lupa. Coba, artinya orang yang lupa. Sahin, sahwi, kata sujud sahwi itu bentuk fa'ilnya, subjeknya Sahin atau Sahi. Sahi itu artinya apa? Lupa, orang yang lupa. Kalau pakai shin, Syahi, itu orang yang ambisius. Pakai shin. Ada lagi jamaah saya, Ustadz, anak saya apa cucunya saya lupa itu, mau dikasih nama Sahiroh katanya. Apa artinya Sahiroh di kamus itu, Bu? Pokoknya wanita yang cantik atau apa gitu katanya. Sahiroh itu rembulan yang purnama atau apa, kata dia gitu pokoknya. Bu, dalam bahasa resmi Sahiroh artinya tukang sihir perempuan. Kan Sahiroh tukang sihir perempuan. Nenek sihir artinya. Sahiroh. Allahu Akbar. Hati-hati nggih. Siapa Mas namanya? Tony. Nama lengkap Syaitoni. Wah, gak cocok. Ngati-ngati nggih. Ngati-ngati namanya. Yang kedua kata Sayyidina Umar, diberi ibu yang baik. Ibu yang baik, kan hanya anak diberi ibu yang baik. Makanya dalam Islam, Bu, pendidikan sejak dini, bukan sejak dini, tapi sejak mencari istri. Kalau laki-laki atau perempuan sejak mencari suami. Karena di antara hak anak adalah diberi ibu yang baik. Kalau jenengan diberi bapak yang baik. Apa kata anak ini? Ibu saya seorang majusi, perangainya buruk. Ibu saya seorang majusi, perangainya buruk. Wah, telat Ustadz, kata bapak-bapak. Sudah nikah ini baru tahu ilmunya ini. Nah, maka begini. Kalau udah terlanjur punya istri, nah betul, didik istri itu agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Itu kewajiban suami itu. Di antara kewajiban suami adalah mendidik istrinya agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Beberapa suami biasanya nanya gini ke saya, Bu. Ustadz, kita nggak cukup ilmu. Nggak cukup apa? Ilmu. Gimana Ustadz? Ada juga bapak-bapak yang ngomong, nggak cukup nyali Ustadz. Biasanya bapak-bapak yang tidak cukup nyalinya menghadapi istrinya, di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya. Nggak cukup ilmu gimana Ustadz? Kalau nggak cukup ilmu, maka ini Bu ya, kalau nggak cukup ilmu, ini saya sering bilang ke bapak-bapak, tolong jangan izinkan istrinya datang ke majelis taklim. Iya, kalau bapaknya nggak cukup ilmu didik istrinya langsung, jangan izinkan istrinya datang ke majelis taklim. Jangan izinkan tapi suruh. Nah, paham nggih? Iya, kalau diizinkan kadang nggak jalan, Bu. Kalau diizinkan kadang nggak jalan. Kalau disuruh, insya Allah jalan. Ayo ngaji mah, tak sangoni mah. Ngaji mah, tak kasih uang saku mah, gitu. Allahu Akbar. Insya Allah rajin ngaji ibu-ibu itu. Terus kemudian yang ketiga, diberi pendidikan yang baik.
kata anak itu, ayah saya cuek terhadap tumbuh kembang pendidikan saya. Ayah saya apa Bu? Cuek terhadap tumbuh kembang pendidikan saya. Itu Sayyidina Umar tidak melanjutkan kewajiban orang tua kepada anak. Padahal masih banyak itu. Memberi nafkah yang halal dan thayyib, mendoakan anak. Gak diteruskan oleh beliau. Beliau langsung menghadap ke arah si bapak itu sambil berkata, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Maka ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita ini hendaklah tadi ya, memperhatikan betul tentang amalan takwa ini. Karena ingat tadi Bu, kita ini perlu nirakati anak dengan amalan takwa, dengan berlaku jujur dan benar tadi ya, berkata yang benar dan jujur tadi itu. Dan apa tadi? Memperbanyak zikir, diantaranya la haula wala quwata illa billah. Penting sekali bukan apa-apa tadi, karena anak itu ternyata bisa berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi orang tuanya. Nah, saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan lagi berarti. Oh jelas semua nggih Bu nggih. Alhamdulillah kalau jelas semua. Baik, kalau ndak ada saya teruskan lagi nggih. Nah, karena ini jatahnya sampai 1:30 katanya. Pun saya teruskan lagi. Dan anak itu diberitakan pula dalam Al-Quran bisa menjadi fitnah. Fitnah itu artinya ujian Bu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah At-Taghabun juga, tapi ayat 15-nya itu Bu. Tadi ayat 14, ini ayat 15-nya. Dikatakan dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Ayat 15 gimana Pak? Ya, ayat 15-nya tadi At-Taghabun surah ke-64 ayat 14. Ayat 15-nya itu. Ayat 15-nya ini. Monggo ayat 15-nya. Saya kok lupa. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maaf. Bahwasanya di antara pasangan kalian, bahwasanya di antara harta kalian, bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa berpotensi menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi apa Bu? Fitnah. Fitnah itu bisa berarti ujian yang pertama Bu. Tapi fitnah bisa juga berarti kekacauan artinya. Jadi anak itu bisa merupakan ujian, bisa juga merupakan apa? Kekacauan. Makanya hati-hati. 3 tadi Bu, beri nama yang baik, beri ibu yang baik, berikan pendidikan yang baik. Pendidikan ini Bu, dalam Islam ada 3 kurikulum besarnya Bu. Supaya anak kita tidak menjadi kekacauan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada 3 kurikulum besar Bu, yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita berkaitan dengan pendidikan itu. Yang pertama adalah akidah, tauhid, iman Bu. Ini pendidikan itu. Kita mesti mendidik anak-anak kita dengan pendidikan akidah, tauhid, iman, itu penting Bu. Supaya anak-anak kita itu tidak rapuh dalam keberagamaannya. Supaya anak-anak kita itu tidak rapuh dalam keberagamaannya. Karena di surah Al-Ankabut ayat 41 kalau saya tidak salah itu dikatakan bahwa orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung itu selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut ittakhadat baita.
Makanya kalau sampai ada orang yang tidak diajari akidah dengan baik dan benar, sehingga dia bergantung, berharap, bersandar kepada selain Allah, maka selain Allah itu rapuh, serapuh rumah laba-laba. Artinya apa? Sandaran, pegangan kehidupannya itu rapuh, Bu. Sehingga anak-anak yang tidak belajar akidah dengan baik dan benar, itu rapuh, serapuh rumah laba-laba dalam kehidupan sehari-harinya itu. Mumpung kita ngaji di masjid, hujan pula, berdoa yang baik-baik, Bu ya. Insya Allah doanya mustajabah. Saya doakan semoga segenap harapan baik ibu-ibu sekalian segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Sambil donga Bu nggih, sing duwe utang-utang ben kan ndang lunas. Supaya dimudahkan segala urusan kita dan anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Yang belum haji supaya segera bisa berhaji, yang sudah bisa kembali lagi untuk berhaji dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah, dengan orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Nggih Bu nggih, ngaji sambil donga nggih. Ngaji sambil donga. Insyaallah mustajabah. Pun lanjut. Akidah penting supaya anak kita tidak rapuh. Contoh rapuh, serapuh rumah laba-laba itu bagaimana Ustadz? Kalau orang akidahnya nggak belajar akidah, nggak belajar tauhid itu. Bu, contoh mawon nggih. Ibu-ibu mau silaturahim ke rumah besan misalnya, atau mau silaturahim ke rumah mertua misalnya. Mau berangkat ketiban cicak. Mau berangkat ketiban apa Bu? Cicak. Ada yang ngomong, ketiban cicak apes jangan berangkat udah. Apes jangan berangkat. Kalau yang belajar tauhid ngomongnya apa Bu? Saya mau silaturahim. Kata Nabi saya, Aukamakol, siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dilapangkan, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Saya mau silaturahim kok, bismillah jalan, insya Allah barokah. Nah itu kalau yang sudah belajar akidah gitu Bu jawabannya. Tapi kalau yang nggak belajar akidah takut Bu, bisa jadi nggak berangkat itu. Kenapa? Karena ketiban cicak apes katanya. Padahal kalau kita belajar akidah Bu, tatoyur itu, anggapan buruk tatoyur tadi itu, ketiban cicak apes itu kalau dalam Islam penetralisirnya adalah tawakal. Kalau ada ketakutan katakan apa Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ada ketakutan katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pun paham nggih? Itu kalau ngaji Bu. Contoh yang lain misalnya ada saudara minta tolong teng panjenengan, "Dek, aku mau pinjem rumahmu ya untuk nerima lamaran anakku. Karena rumahku masuk gang sempit, kasihan besanku nanti repot. Aku pinjem rumahmu ya untuk nerima lamaran anakku." Terus ada tetangga ngomong, bisik-bisik tetangga biasa. Bisik-bisik tetangga nggih Bu nggih. Mbak Yu, anaknya sampean loh belum nikah, kok sudah nerima lamaran anaknya orang, nanti anakmu nggak laku nikah loh. Maka kalau yang nggak ngaji bisa bingung itu, waduh, iya undangan. Tapi kalau yang sedang ngaji jawabannya apa Bu? Oh nggak gitu Mbak Yu, kata Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, kalau saya nolong orang, saya akan ditolong oleh Allah. Kalau saya nolong orang lain, saya akan ditolong oleh Allah. Itu kata Nabi saya SAW. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Maka orang yang akidahnya mantap tetap jalan Bu. Kata Nabi saya, kalau nolong saya ditolong oleh Allah kok. Udah saya tolong tetap saudara saya. Orang mau ngomong apa terserah. Yang penting kata Nabi saya itu aja. Pun itu contoh Bu, contoh. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nggih. Kalau orang ngaji akidah, tauhid, tenang hidupnya Bu. Kenapa? Karena dia percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kita naik pesawat tidak kenal sama pilotnya, kita tenang kok.
Ini yang miloti kehidupan ini kan Allah, yang mengatur semuanya kan Allah. Maksud kita nggak tenang, nggak usah khawatir, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu